Seluruh dunia api dipenuhi dengan napas berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dunia ini mulai runtuh sedikit, dan dengan pengoperasian formasi ini, semua energi dan makhluk jahat di dunia ini ditelan olehnya, tanpa perjuangan apapun, itu berubah menjadi aliran energi yang sangat murni, terus-menerus menumbuhkan formasi Tuhan yang menakutkan ini. Seluruh dunia api dipenuhi dengan kegelisahan yang mengerikan. Tampaknya setiap orang dengan jelas merasakan mati lemas yang tak terkatakan. Setelah formasi ini selesai, saya khawatir salah satu dari mereka akan lahir yang cukup untuk membahayakan seluruh dakian. Makhluk menakutkan dari dunia, pada saat itu, dunia Noda akan menghadapi krisis dan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemimpin dunia luar, serta golem jahat, binatang lazy, dan makhluk jahat itu semuanya telah ditelan oleh formasi ini, dan hidup serta mati mereka tidak diketahui. Pusat dunia manusia juga mulai runtuh, dan semua kekuatan berubah menjadi bagian dari formasi. Untuk sesaat, sayap malaikat di King Yuan menghasut, melepaskan kekuatan suci yang mendalam untuk melindungi pasukan koalisi, wajahnya sedikit mengembun. Kamu duluan. Prasasti inti di tubuh Xiao Yan selalu memancarkan sentuhan gemetar dan gelisah, dan semua kekuatan di belakangnya, seperti jubah iblis, kuali dewa api, dan kekuatan jiwa, bangkit bersama. Tubuh itu melompat melintasi langit sedikit demi sedikit, menghilang ke arah tepi formasi. Formasi hari ini bersinar di mana-mana, dan bahkan membentuk jurang maut dari udara tipis, semua kekuatan ditelan olehnya, dan mereka semua perlahan menghilang. Ledakan, api suci, kuali dewa api, kekuatan jiwa, nafas iblis, mata Xiao Yan merah saat ini, semua kekuatan di tubuhnya hampir tercurah, dan dia terus meledakkan pusaran formasi, mencoba menghancurkan formasi, garis, mencegahnya berfungsi. Serangan mengerikan itu mengguncang selama 9 hari, tetapi dalam pusaran formasi, itu tidak menyebabkan gelombang apapun, tampaknya apa yang disebut formasi para dewa ini tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan manusia. Tidak ada gunanya, formasi-formasi ini terlalu keras. Sekarang, saya khawatir itu hanya rencana jangka panjang. Penatua kedua, Xiao Bao, memiliki ekspresi serius pada jiwa dan tubuhnya, dan segera membuka mulutnya. Petik 2. Pada saat ini, Xiao Yan, Xiao Tianming dan banyak pejabat tinggi lainnya melihat pemandangan ini dan segera menggelengkan kepala sedikit. Pemimpin, mundur. Meskipun dia sangat tidak berdaya, Xiao Yan masih bekerja sama dengan pasukan koalisi dan secara paksa merobek celah seukuran telapak tangan, sehingga berhasil melarikan diri dari sini. Hanya saja dengan pertempuran saat ini di pusat dunia manusia, meskipun pemimpin dunia dari pusat dunia manusia dan pemimpin dunia luar hampir jatuh, tetapi sampai batas tertentu, pertempuran ini masih dikalahkan oleh dunia. Tidak ada yang tahu situasi Tian Yuanzi dan pemimpin dunia ekstrateritorial, tetapi mereka mengerti bahwa begitu formasi menelan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya, dan siapapun yang keluar darinya, saya khawatir itu akan menjadi bencana nyata dari 1000 besar. Dunia. Bencana semacam itu, saya khawatir, berkali-kali lebih menakutkan daripada ras jahat asing yang dibenci. Untuk mencegah situasi seperti itu terjadi, kita harus merencanakan lebih awal. Ledakan. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, dengan mundurnya koalisi aliansi api tak berujung, seluruh dunia 1000 besar melonjak dengan adegan perubahan gelap dan gelap. Matahari terik yang dulu menggantung tinggi di langit sekarang penuh dengan dua warna, satu hitam dan satu putih. Matahari hitam dan putih yang terik membakar hati, dan ketika saya melihat sedikit ke atas, perasaan tercekik memenuhi hati saya, dan bahkan dalam lingkaran matahari hitam dan putih yang terik itu, tampaknya ada garis-garis emas yang rumit dan panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Lebih aneh lagi, matahari hitam dan putih yang terik itu seperti pusaran yang tidak pernah berakhir, dan ia melepaskan kekuatan hisap yang tak tertahankan, dengan rakus menyerap semua energi dunia ini, dan beberapa makhluk lemah diserap olehnya, dan sudah terlambat untuk itu. Berjuang, itu berubah menjadi energi yang tak terhitung jumlahnya, mengisi formasi di bawah terik matahari hitam dan putih sedikit demi sedikit. Surga, di aula utama istana Dewa Bulan. Guru, ada apa? Karena alam surgawi termasuk dalam aliansi api tanpa akhir, Yueru, penguasa istana Dewa Bulan, dan gadis Chang'e, orang kepercayaan Yuexi juga tinggal di alam surgawi. Lagi pula, jarak antara kedua tempat itu sangat pendek, dan dengan kekuatan mereka,
mereka juga tidak dapat membantu aliansi api tak berujung. Pada saat ini, Yueru mengangkat kepalanya sedikit, melihat matahari terik yang aneh di atas langit, matanya dipenuhi dengan semacam kekhawatiran. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat dia menatap matahari hitam dan putih yang terik, jejak Dewa Bulan, yang telah diam di tubuh Yueru, tiba-tiba meledak menjadi jejak perlawanan. Perlawanan semacam itu seperti dua generasi musuh bertemu satu sama lain. Hei, bukankah itu seharusnya datang atau bersembunyi? Chang'e Mianxia Yuexi menyaksikan adegan ini, ekspresinya perlahan menjadi serius, dan kemudian berbalik untuk melihat Yueru, dia tampak sedikit ragu-ragu. Meskipun kekuatan Yuexi tidak dianggap sebagai generasi teratas di dunia seribu besar, tetapi yang terakhir, sebagai murid generasi pertama di bawah perintah Dewa Bulan, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Guru, sudah waktunya untuk Anda, apakah Anda masih bersembunyi dari saya? Mata besar Yueru yang berair menatap Chang'e Yuexi, seolah-olah dia telah menebak sesuatu sejak lama. Dewa Bulan, memang peringkat Dewa Pertempuran. Namun, bahkan saya tidak tahu banyak tentang catatan Dewa Bulan. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa untuk menyerang Dewa Bulan, kita perlu menyiapkan artefak, seruling Xuanyu. Untuk tempat tumbukan, aku hanya bisa samar-samar mengingat tempat misterius yang tampaknya sangat dekat dengan dunia bawah. Yuexi melihat gerakan Yueru, dan tepat setelah berbicara, dia perlahan mondar-mandir dan meninggalkan kuil bulan. Guru, terima kasih. Dengan kepergian Yuexi, Yueru perlahan mengemasi semua yang dia miliki, dan kemudian diam-diam pergi dari sini. Sebuah desahan samar terdengar, dan Yuexi juga mengikuti Yueru untuk meninggalkan alam surga secara rahasia. Di jalan menuju Dewa Bulan, saya khawatir bantuan Yuexi masih dibutuhkan. Hanya saja mereka tidak tahu, bahwa apa yang disebut cara memukul para dewa yang bertarung, tidak hanya Dewa Bulan, tetapi juga Dewa Bunga, Dewa Racun, dan dewa lainnya tersembunyi di dalamnya, tetapi apa yang menanti mereka, adalah adegan kematian dan tidak ada kehidupan biru. Dunia hantu. Ini, apa yang terjadi di sini? Master of Soul Eater, Du Qifei dan pejabat tingkat tinggi lainnya juga menatap matahari hitam dan putih yang terik melalui kehampaan yang tak berujung, dan kegelisahan di hati mereka menjadi semakin kuat. Atur urusan dunia hantu dan kumpulkan aliansi api tak berujung. Duo Qifei memikirkannya, meskipun dia tidak benar-benar ingin kembali ke Endless Flame Alliance. Tetapi di bawah krisis dan bencana seperti itu, sebagai panglima dunia hantu, dia yang harus disalahkan. Tapi, meskipun dia telah mengatakan pada dirinya sendiri berkali-kali bahwa dia telah meletakkannya, melihat 4 gundik dari Endless Flame Alliance dan Xiao Yan, masih akan ada sentuhan keengganan dan keengganan di dalam hatinya. Namun, munculnya matahari hitam dan putih yang terik ini mungkin menunjukkan bahwa Xiao Yan dan yang lainnya gagal mengepung dan menekan pusat dunia manusia. Tampaknya dunia ini masih perlu dijaga sendiri. Selain itu, dunia iblis, dunia neraka, dunia iblis, 7 dunia dari ribuan dunia, kecuali dunia Buddha, semua dunia lain berada dalam situasi yang begitu parah. Untuk sementara waktu, satu demi satu urutan didistribusikan secara teratur, dan kemudian tanpa henti. Semua komandan elit di bawah aliansi Yan berkumpul untuk menghadapi domain api yang tak ada habisnya. Markas besar aliansi api tak berujung, wilayah api tak berujung. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang tahu tentang fakta bahwa Endless Flame Alliance dan pasukan sekutu dari kerajaan malaikat menyerang pusat dunia manusia bersama-sama, tetapi sebagai matahari yang terik hitam dan putih itu seperti berita buruk, terus tumbuh di atas kepala makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya semuanya gemetar mencoba menemukan raksasa untuk bersandar. Dan kerajaan malaikat tanpa keberadaan malaikat pembantai, dan pusat dunia manusia yang telah lama runtuh, jelas tidak memiliki kekuatan seperti ini. Sekarang kekuatan nomor 1 di dunia 1000 besar tidak diragukan lagi adalah aliansi api tak berujung. Tetapi saat ini, tidak hanya di 1000 besar dunia, tetapi juga di wilayah api tanpa akhir, orang-orang tampaknya panik. Para ibu, menurut informasi yang diperoleh oleh para elit dari aliansi api tak berujungku, dengan munculnya matahari hitam dan putih yang terik ini, banyak makhluk hidup dari daerah lemah dan kecil di dunia 1000 besar ditelan olehnya dan berubah menjadi bagian dari matahari hitam dan putih yang terik. Samar-samar ada perasaan besar bahwa alasan mengapa matahari hitam dan putih yang terik menarik begitu banyak energi dengan gembar-gembor,
saya khawatir pengunjungnya tidak baik. Dan daya tarik lingkaran hitam dan putih matahari yang terik ini masih berkembang. Pada awalnya, itu hanya cukup untuk melahap makhluk-makhluk di bawah Kaisar Dou, tetapi sekarang sulit bagi Dou Xian biasa untuk bersaing. Sekarang Nuoda adalah dunia yang besar dan telah menjadi populer. Kecemasan. Saya juga meminta Nyonya untuk membuat keputusan dan membuat persiapan lebih awal. Di halaman ibu-ibu di wilayah api tak berujung, sekelompok jenderal elit dengan wajah serius berkumpul untuk melaporkan secara rinci informasi yang terjadi di dunia seribu besar. Tidak mungkin, aliansi api tak berujung saat ini memiliki terlalu banyak momentum, dan tanggung jawab berat ini secara alami jatuh di kepala mereka. Apakah mereka benar-benar gagal? Pada saat ini, tubuh empat Qianying yang halus tiba-tiba terkejut, dan mereka menatap kehampaan yang jauh dengan tidak percaya. Tentara sekutu, yang mengumpulkan Ratu Malaikat dan setengah dari elit aliansi api tak berujung, sebenarnya tidak mampu melawan penguasa alam manusia. Semuanya tetap sama, tunggu mereka kembali dan membuat keputusan. Siapapun yang menyebarkan desas-desus dengan jahat akan ditangani oleh wilayah api tak berujung. Setelah beberapa saat, Kailin berdiri sedikit, wajahnya yang cantik sedingin es, matanya berkerut, dan dia sedikit mendominasi keraguan di hati banyak jenderal elit. Bahkan jika Xiao Yan dan yang lainnya dikalahkan, dengan barisan mewah mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan pusat dunia manusia. Ya, mendengarkan kata-kata Kailin yang mendominasi, tekanan dari banyak jenderal juga sangat berkurang, dan mereka semua setuju untuk melanjutkan. Waktu telah berlalu, sejak matahari hitam dan putih yang menakutkan ini muncul hingga hari ini, setelah sehari, Xiao Yan dan pasukan sekutu kerajaan malaikat juga kembali ke domain api tak berujung dari lorong kosong yang rusak, tetapi ketika mereka melihat yang tinggi menggantung di langit matahari hitam dan putih yang tak tertahankan di atas langit membuatku merasa sedikit lebih menyalahkan diri sendiri di hatiku. Itu adalah mahakarya Tian Yuanzi. Tapi dengan kekuatan mereka, dengan keberadaan pemimpin di luar wilayah, apa yang bisa mereka lakukan? Saudara Xiao Yan, di antara pasukan koalisi, sebagian besar pria kuat tampak kelelahan, dan beberapa bahkan terlihat suram dan lesu. Jelas, untuk melarikan diri dari pusat dunia manusia yang runtuh, semua orang juga menghabiskan banyak uang. Suner, mobilisasi semua kekuatan aliansi api tak berujungku, dan adakan pertemuan 1000 besar di altar tak berujung besok. Kali ini, sepertinya itu adalah bencana yang sebenarnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan berbicara setelah waktu yang lama. Tidak peduli apa bencana ini, pertempuran ini harus terus berlanjut. Ya, begitu kata-kata itu jatuh, seluruh aliansi api tak berujung juga benar-benar sibuk. Tak terhitung kepala pemimpin kuat di dunia 1000 besar, semua di bawah panggilannya, berkumpul di depan aliansi api tak berujung. Setelah beberapa perintah, pasukan koalisi juga kembali ke wilayah api tak berujung untuk beristirahat. Di sisi lain, Xiao Yan memasuki ruang rahasia sendirian untuk mundur. Dia memiliki 4 bola roh di tangannya, tetapi dia tidak pernah tahu lokasinya. Paradise Lost, apalagi dengan kekuatannya, masih tidak bisa melawan pemimpin di luar domain. Keluarga Xiao bisa melihat matahari lagi, tapi kali ini Xiao Yan merasakan tugas yang lebih berat darinya. Jika kali ini tidak ditangani dengan benar, saya khawatir seluruh dunia 1000 besar akan dihancurkan dalam satu gerakan. Hari kedua, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah lama mengelilingi altar tak berujung, diam-diam menunggu Xiao Yan dan yang lainnya muncul. Sampai sekarang, saya khawatir mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada satu-satunya pembangkit tenaga setengah dewa di dunia 1000 besar. Setiap orang, Xiao Yan, Raja Suci, dan sekelompok pembangkit tenaga listrik puncak klan Xiao perlahan berjalan keluar dari kehampaan, melihat andalan 1000 dunia besar di depan mereka, mereka segera menjadi keras dan jelas. Berdiri di sini hari ini telah lama mewakili tekad klan Xiao dan klan jahat di luar dunia. Anggota Xiao, Tuan Raja Suci. Sekarang, apa yang terjadi dengan dunia 1000 besarku? Di antara kerumunan, ada beberapa monster tua dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 9 kali lipat yang berbicara lebih dulu dan bertanya dengan cemas. Karena lingkaran hitam dan putih matahari yang menggantung di atas langit terlalu aneh untuk ditolak, sepertinya Anda hanya bisa melihat sisi lain terus berkembang dan melahap semua makhluk hidup di dunia ini.
Itu tulisan tangan Master Dunia di pusat dunia manusia. Dia ingin menggunakan formasi para dewa ini untuk menyerap kekuatan langit dan bumi di dunia, dan membuka jalan baginya untuk mencapai tangga dewa pertempuran menghadapi keraguan banyak pembangkit tenaga listrik. Xiao Yan tidak menyembunyikannya, berkata langsung ke intinya. Penguasa dunia di pusat dunia manusia. Dewa pertarungan kejutan. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan yang bersahaja, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sedikit terkejut, dan pikiran mereka bahkan lebih terkejut. Keberadaan Master Dunia di pusat dunia manusia terlalu misterius, dan ada rasa kebencian terhadap dunia dakian yang tidak terlihat. Jika yang terakhir diizinkan untuk sepenuhnya masuk ke dewa pertempuran, saya khawatir dunia dakian akan hancur di bawah kendalinya. Pemimpin Xiao bukan yang pertama memimpin pasukan. Setelah beberapa saat, beberapa monster tua berpangkat tinggi di kerumunan juga buru-buru berbicara. Itu benar, tapi Realm Lord dunia manusia memiliki banyak metode, dan bahkan mengendalikan beberapa Divine Art, formasi Divine, dan kekuatan pasukan koalisi yang mengumpulkan kita tidak bisa sepenuhnya melenyapkannya. Pada saat terakhir pertempuran, dia menggunakan asal-usulnya sendiri sebagai panduan untuk secara paksa membuka formasi para dewa, dan itu berkembang menjadi bencana seperti sekarang ini. Dihadapkan dengan keraguan dan ketidakpahaman kelompok pembangkit tenaga listrik ini, Xiao Yan juga menjelaskan alasannya, karena dia juga tahu bahwa bencana ini sama sekali tidak dapat ditangani oleh kekuatan The Endless Flame Alliance. Untuk memanggilmu ke sini hari ini, pertama, untuk memberitahumu tentang situasi saat ini. Kedua, untuk melihat sikapmu. Sekarang, matahari hitam dan putih yang terik yang telah berevolusi dari pembentukan para dewa terus-menerus menyerap kemarahan makhluk hidup di dunia seribu besar. Jika tidak dihentikan, saya takut iblis yang cukup mengancam dunia seribu besar akan benar-benar lahir. Pada saat itu, saya khawatir warisan kekuatan Anda yang telah diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya juga akan sepenuhnya dimusnahkan. Pertempuran ini berkali-kali lebih parah daripada pertempuran antara langit dan bumi. Suara Xiao Yan sekeras lonceng, dan itu bergema di hati para pemimpin kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk waktu yang lama. Apa yang dikatakan Xiao Meng sangat benar, tetapi serangan formasi ini, yang diubah oleh upaya seumur hidup dunia manusia, sangat menakutkan. Saya khawatir tidak mungkin untuk mengatasi kekuatan kita sendiri. Juga minta pemimpin aliansi Xiao untuk menunjukkan jalannya. Di antara kerumunan, banyak pembangkit tenaga listrik yang sangat dihormati semua saling memandang, lalu berdiri bersama dan menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan dengan sopan. Xiao Yan hari ini, apakah itu kekuatan atau momentum? Saya khawatir bahkan Raja Suci, Xiao Tianming dan yang lainnya tidak dapat menandingi, rasa hormat seperti itu sepadan. Bagaimana cara menghentikannya? Aku khawatir itu hanya bisa dilakukan dengan memasuki matahari hitam putih yang terik. Untuk sementara waktu, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, menatap matahari terik yang aneh yang dengan kejam melahap langit dan bumi seperti pusaran jurang, dan tidak ada cara yang baik untuk melakukannya. Jika Anda melangkah ke dalamnya, itu akan selamanya. Tetapi jika Anda membiarkan pihak lain menelannya, begitu beberapa jenis mutasi terjadi, saya khawatir dunia yang hebat ini akan lenyap. Memasuki formasi matahari hitam dan putih yang terik, adalah pilihan terakhir. Sebelum itu, ada cara lain. Mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi panas, dan aura ganas seperti binatang buas terus mengalir keluar. Ada solusi. Kerumunan bertanya serempak. Ras jahat ekstrateritorial. Pada saat ini, nada Xiao Yan agak membosankan. Ras jahat ekstrateritorial. Apa hubungan antara ras jahat asing dan formasi yang diciptakan oleh penguasa dunia manusia? Mendengarkan kata-kata absurd Xiao Yan, alis banyak orang kuat menegang. Jangan khawatir, semuanya, perjalanan ke formasi Dewa Matahari Hitam Putih ini, pemimpin aliansi ini akan pergi sendiri, tetapi ada satu hal lagi yang perlu dilakukan sebelum pergi. Itu untuk menghapus keluhan antara dunia dakian saya dan ras jahat asing. Xiao Yan tidak peduli, dan secara langsung menceritakan perbuatan pemimpin dunia ekstrateritorial dan penguasa dunia manusia, tetapi beberapa hubungan yang kuat dihilangkan oleh yang terakhir. Sekarang pemimpin dunia luar dan penguasa dunia manusia terjebak dalam matahari hitam dan putih yang terik, dan naga dari ras jahat asing tidak memiliki pemimpin. Ini adalah saat yang tepat untuk mengepung dan menekan mereka sepenuhnya.
Dan saya memasuki susunan Dewa Matahari Hitam dan Putih yang terik sendirian, dan saya juga membutuhkan beberapa orang jahat yang berasal dari dunia luar. Napasnya bagus. Petik 2. Xiao Yan melanjutkan, membunuh. Bunuh semua ras jahat di luar wilayah, dan perbaiki nama duniaku. Dengan jaminan Xiao Yan, untuk sementara waktu, kepala pasukan yang tak terhitung jumlahnya juga menjadi simpatik kepada musuh, dan momentum mereka luar biasa. Karena itu masalahnya, pertemuan hari ini selesai, Anda harus kembali sesegera mungkin untuk mengumpulkan semua kekuatan di tangan Anda. Besok siang, kita akan bergandengan tangan untuk merobek bagian dari alam Buddha, memimpin, menyerang markas suku-suku jahat di luar wilayah, dan berusaha untuk menangkap mereka semua. Pada saat itu, inilah saatnya untuk sepenuhnya mengatasi matahari yang hitam dan putih yang terik ini. Ya, begitu kata-kata itu jatuh, area yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 1000 besar mulai sibuk. Dengan berakhirnya pertemuan, wilayah api tak berujung juga kembali ke ketenangan semula, di rumah Nyonya, keempat Nyonya dan Xiao Yan berkumpul, tetapi saat ini suasana di rumah besar itu tampak sedikit tidak terkoordinasi. Besok, aku akan memimpin koalisi 1000 besar dunia untuk sepenuhnya melenyapkan ras jahat di luar wilayah. Kamu bisa melindungi tempat ini dengan tenang. Setelah waktu yang lama, melihat 4 sosok khawatir di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Masalah di pusat dunia manusia, apa yang terjadi? Saat Xiao Yan berbicara lebih dulu, Mu Yingying tidak bisa menahan napas lagi dan bertanya langsung. Berdasarkan pemahamannya tentang Xiao Yan, dia secara alami tahu bahwa apa yang baru saja dia katakan di altar tak berujung tampaknya tersembunyi. Penguasa dunia alam manusia juga dikenal sebagai Tian Yuanzi, dan pemimpin dunia ekstrateritorial juga dikenal sebagai Di Yuanzi. Keduanya tampaknya memiliki hubungan yang sangat dalam. Ketika pasukan koalisi kita akan mengepung sepenuhnya, dan menekan tuan dunia manusia, pemimpin ekstrateritorial tiba-tiba muncul, dengan luar biasa. Postur mengalahkan tuan dunia alam manusia, pada saat-saat terakhir hidup dan mati, tuan dunia manusia menggunakan dirinya sebagai pemandu dan dipicu secara paksa, formasi matahari hitam dan putih yang terik ini. Melihat 4 orang di depannya, Xiao Yan juga menyeret hubungan yang kuat di antara mereka. Berapa peluang untuk menang? Kailin juga sangat khawatir saat ini. Pemimpin dunia ekstrateritorial tidak ada di sana. Ras jahat ekstrateritorial hari ini tidak dapat melawan aliansi 1000 besar dunia kita. Tujuan melakukan ini adalah untuk masuk jauh ke dalam tanah ekstrateritorial dan mencoba menjelajahi detail dari pemimpin ekstrateritorial. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dalam pertempuran di pusat dunia manusia, jika pemimpin dari luar alam tidak tiba-tiba muncul, kekuatan Xiao Yan dan yang lainnya akan cukup untuk sepenuhnya melenyapkan yang terakhir, dan bahkan mengendalikan bola roh bumi terakhir, dan bahkan menggunakannya untuk memata-matai pemimpin dunia dari identitas sejati dunia manusia. Sangat disayangkan bahwa dengan aktivasi formasi ilahi, seluruh pusat dunia manusia sepenuhnya ditelan olehnya, dan tidak ada cara untuk memulai. Rencana hari ini, tentu saja, hanya dapat fokus pada klan jahat di luar dunia, dan Xiao Yan sendiri tahu bahwa dalam pertempuran di pusat dunia manusia, dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh pemimpin alam luar, saya takut bahwa bahkan Patriark Xiao Yuntian tidak dapat dibandingkan. Kali ini, mari kita ikuti kamu bersama. Bagaimanapun, nasib dunia ini ada di pertempuran terakhir. Jika kamu menang, semua orang akan bahagia. Bahkan dalam hasil terburuk, selama aku bisa bersamamu, aku akan mati tanpa penyesalan. Saat berikutnya, Yun Yun, yang terdiam beberapa saat, bangkit sedikit dan menatap Xiao Yan dengan mata jernih. Baik, melihat postur keempat gadis itu, Xiao Yan hanya bisa melambaikan tangannya tanpa daya. Namun, Xiao Yan tidak memiliki banyak kepercayaan pada formasi matahari hitam dan putih yang terik, atau pemimpin di luar dunia. Setidaknya dengan Xiao Yan saat ini, dia masih tidak dapat membalikkan situasi dengan kekuatan satu orang. Demigod, Dewa Semu, Dewa Pertarungan. Kesenjangan di antara mereka tampaknya sangat kecil, tetapi kesenjangan itu tidak dapat diatasi seperti jurang. Xiao Yan. Tidak lama kemudian, suara serius tiba-tiba terdengar di lorong ruang waktu dari rumah Nyonya. Rumah suara seperti ini tidak asing bagi Xiao Yan, itu adalah Raja Suci dan Yao Ji. Raja Suci Senior, apa yang terjadi?
Xiao Yan buru-buru bangkit untuk menemui yang terakhir, tetapi pada saat ini, wajah Raja Suci dan Yao Ji sangat pucat, seolah-olah mereka mengalami semacam ketakutan. Xiao Yuntian, hilang. Merasakan tatapan curiga Xiao Yan, tubuh Raja Suci bergetar sedikit, dan bahkan dia sendiri merasa konyol saat mengatakannya. Hilang. Bagaimana bisa? Pada saat ini, jantung Xiao Yan berdetak kencang, dan pikirannya menjadi kosong. Alasan mengapa Xiao Yan bisa begitu tenang dalam situasi yang sulit adalah karena Patriark Xiao Yuntian tidak diragukan lagi adalah pendukung terbesar Xiao Yan. Ada jejak. Dengan paksa menahan kebingungan di hatinya, Xiao Yan masih bertanya dengan keras. Aku tidak tahu. Aku telah dengan hati-hati memeriksa seluruh dunia bawah puluhan kali sesuai dengan rute yang dikatakan Hades, tetapi aku belum menemukan jejaknya. Hanya dengan peti mati tidurnya, saya menemukan jejak ini. Saat Raja Suci berbicara, dia perlahan membuka telapak tangannya. Di telapak tangan, ada jejak api putih susu yang berdetak sedikit. Api putih susu jelas tidak memiliki suhu dan kekuatan penghancur yang substansial, tetapi pada saat kemunculannya, 4 gundik dan api suci di tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan rasa takut yang dalam. Seolah-olah api putih susu yang tidak diketahui di depan mereka memberi semua orang kejutan besar dan ancaman terhadap api suci di tubuh mereka. Perasaan itu seperti kaisar dan punggawa yang mendominasi zaman. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, jiwa dan tubuhnya bergetar hebat, dan nyala api suci di dalam tubuhnya muncul tak terkendali di seluruh tubuhnya, seolah-olah dia ingin melindungi tuannya dari naluri. Apa ini? Xiao Yan berkata serempak. Bahkan jika itu adalah nyala api samar yang muncul di depan mereka, mereka bisa mencium kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya darinya. Aku sudah mengkonfirmasinya dalam 3. Ini adalah nyala api yang lemah, dan tidak ada bahaya. Tidak ada atribut dalam nyala api. Tapi mirip dengan situasimu sekarang, bahkan api-api suci peringkat kedua di tubuhku persis sama dengan situasimu. Suara Raja Suci sangat lembut, tetapi siapapun bisa mendengar arti dari kata-kata pihak lain. Api suci kedua dalam daftar api suci bisa sangat menakutkan, saya khawatir hanya ada api suci nomor 1 yang legendaris. Aku tidak yakin apakah ini milik api suci pertama. Tapi api suci hari ini, dibandingkan dengan zaman kuno, tidak memiliki keilahian, dan beberapa api baru mungkin juga memiliki kekuatan semacam ini. Namun, saya masih ingin memberitahu Anda beberapa ketidakjelasan. Dalam legenda, dulu ada api suci pertama dan senjata suci pertama di dunia 1000 besar, dan keduanya hampir di atas segalanya. Tidak ada yang pernah melihat kemunculan kedua benda suci, bahkan dalam tahun-tahun yang panjang ini. Di antara mereka, tidak ada catatan tentang keduanya. Hanya beberapa buku kuno yang berharga yang memiliki sedikit catatan, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka secara bertahap menghilang. Saya menduga bahwa ini sengaja dihapus. Suara Raja Suci sangat tenang, tetapi apa yang dia katakan saat ini sepertinya mengandung dunia lain. Api suci pertama, senjata suci pertama. Keempat gadis itu bergumam, hanya Cailin dan Yunyun yang diam-diam saling melirik dan sepertinya merasakan sesuatu. Keduanya, satu memiliki segel dewa bunga, dan yang lainnya memiliki piton menelan 10 warna, jika itu kebetulan, saya khawatir itu cukup untuk mencapai peringkat dewa pertempuran. Ingat orang misterius yang diam-diam mengejar dan membunuhku ketika aku jatuh ke penjara penindas iblis untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Yao Ji juga angkat bicara, membimbing keraguan semua orang sedikit demi sedikit. Maksud Anda, pada saat ini, pikiran yang mengejutkan secara bertahap berakar di benak Xiao Yan. Sejak dia datang ke dunia 1000 besar, pertemuan di sepanjang jalan, dan pintu masuk ke gerbang artefak surgawi di pusat dunia manusia di belakang, membuat Xiao Yan tanpa sadar waspada. Sepertinya selalu ada makhluk yang kurang dikenal di sampingku, membantuku secara diam-diam. Tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi itu juga tebakan. Adapun Patriark Xiao, jika dia tidak dibunuh secara brutal, dia akan pergi untuk menyerang Dewa Perang. Setelah beberapa percakapan, Raja Suci menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimanapun, semua yang dia katakan adalah spekulasi. Sebelum ada bukti yang pasti, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sepertinya, situasi saat ini jauh lebih serius dari yang kita duga. Xiao Yan diam-diam menuliskan berita mencurigakan ini di dalam hatinya,
dan kemudian dia bekerja sama dengan 4 wanita simpanan untuk membahas pertempuran menentukan besok antara langit dan bumi. Setelah Perang Dunia Pertama di dunia bawah, ras jahat ekstrateritorial menderita kerugian besar, dan setelah Perang Dunia Pertama di Kerajaan Malaikat terluka parah, seluruh dunia seribu besar menjalani kehidupan yang sangat damai untuk sementara waktu. Dengan munculnya matahari hitam dan putih yang terik, krisis yang sebenarnya juga diumumkan. Base camp baru dari suku-suku jahat di luar wilayah, salah satu dari 7 alam dunia seribu besar, wilayah alam Buddha. Inti dari dunia Buddhis, Gua 10.000 Buddha. Bukit-bukit yang bergulung mengelilingi satu sama lain ke dalam baskom besar, dan patung Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang di sekitar baskom, seolah-olah mereka berlutut dan menyembah beberapa dewa di mulut baskom. Di dunia Buddhis saat ini, tidak ada jejak kemarahan di wilayah yang luas. Di mulut cekungan, dikelilingi oleh kabut hitam, perasaan suram dan dingin terus menyebar, dan samar-samar terlihat bahwa ada kuil ajaib yang megah dan megah menjulang, yang tampaknya nyata dan virtual, dan itu sangat aneh. Pada saat ini, ada lusinan pilar batu hitam pekat yang berdiri di kuil iblis, di antaranya, beberapa pilar batu sudah retak dan redup, seolah-olah akan benar-benar hancur kapan saja. Metode semacam ini adalah teknik spiritual, unik di antara ras jahat di luar wilayah. Menyerap jejak kemarahan dari makhluk tertentu dari ras jahat di luar wilayah, dan mengubahnya menjadi pilar spiritual. Setelah Jilingzu rusak, itu menunjukkan bahwa energi kehidupan yang terakhir habis. Bang! Dengan ledakan keras, 3 pilar batu hitam pekat meledak sepenuhnya, berubah menjadi bubuk yang memenuhi langit. Tampaknya ada energi jahat yang sangat besar yang memancar dari mereka. Tingkat fluktuasi kejahatan itu, setidaknya, adalah monster dari 9 reinkarnasi, lapisan. Di depan pilar batu ini, ada 4 sosok yang sangat jahat. Selalu ada semacam keheningan mati di aula sihir, keempat bayangan hitam tampaknya tidur di sekitar pilar batu ini, tanpa bernapas dan tanpa gerakan apapun. Jika bukan karena tekanan mengerikan yang berasal dari tubuh 4, saya khawatir mereka akan dianggap sebagai hanya 4 boneka. Beberapa dari mereka juga gagal. Pada saat ini, yang paling kuat dari keempatnya, Komandan Klan Suci, Kaisar Suci Iblis Surgawi, perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya yang layu, mengambil bubuk jahat ke dalam sakunya, dan berkata dengan suara serak. Pemimpin dunia luar telah mengirim elit yang tak terhitung jumlahnya untuk menjelajahi tempat misterius itu, tetapi tanpa kecuali, mereka semua berakhir dengan kehancuran. Apa sebenarnya yang diminta kursi pertama untuk mereka lakukan? Sekarang dunia seribu besar berada dalam perselisihan sipil, aliansi api tak berujung akan habis-habisan menyerang pusat dunia manusia. Ini adalah waktu terbaik bagi pasukan suku jahat dari luar wilayah kita untuk menyerang seribu besar. Dunia, kenapa kamu tidak mau mengirim pasukan? Saat berikutnya, suara marah terdengar di antara 3 bayangan yang tersisa. Itu adalah pelindung bumi, suara Fa. Sekarang mereka berempat adalah Kaisar Sage Iblis Surgawi Puncak Demigod, pelindung langit dan bumi Demigod nanti, Fa dan bayangan keturunan kegelapan yang baru saja dipromosikan ke peringkat setengah dewa. Bertele-tele, penglihatanmu terlalu picik. Kami ingin mendapatkan, bukan hanya dunia ini. Menghadapi pelindung bumi dan raungan Fa, Raja Iblis Surgawi mendengus dingin, hanya dia dan pelindung surgawi yang mengetahui ambisi dan tujuan pemimpin dunia luar. Rencana pertama terlalu berisiko. Jika saat ini, dunia seribu besar menyerang wilayah kita dengan kekuatan pasukan koalisi, aku khawatir. Pelindung surgawi, Fa juga menggelengkan kepalanya sedikit pada saat ini. Jelas, mereka berdua tahu bahwa pemimpin ekstrateritorial pergi ke pusat dunia manusia. Tentu saja, sekarang Noda adalah klan jahat ekstrateritorial yang dipimpin oleh 2 orang. Memang, harus waspada. Kaisar Iblis Surgawi mengangguk sedikit, dan kemudian membagikan serangkaian perintah untuk bertahan melawan serangan dunia seribu besar kepada 2 orang di sekitarnya. Laporkan, tujuan kursi pertama telah terpenuhi. Ini adalah token pertama yang dikirim oleh sekolah, jadi pastikan untuk melindunginya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada embusan angin bertiup di luar aula ajaib. Ini, salah satu kunci Paradise Lost, Earth Spirit Orb. Dia mengambil alih kotak sihir jahat dan berat di tangan lawan, membukanya sedikit, tetapi melihat manik-manik alami tergeletak dengan tenang di dalamnya. Di kuil iblis alam Buddha, melihat penjaga yang dipenuhi dengan aura jahat,
menyaksikan hal yang agak luar biasa di tangan yang terakhir. Tubuh Kaisar Suci Iblis Surgawi perlahan bergetar, dan ternyata berasal dari kabut hitam. Perlindungan tubuh dia mengulurkan sepasang telapak tangan pucat, dan sepasang telapak tangan tanpa darah tampaknya mengandung kekuatan jahat yang mematikan, dan hanya berbaring. Mereka pergi menuju kotak sihir jahat. Kotak ajaib ini adalah yang pertama yang saya perintahkan untuk dikembalikan secara rahasia. Yang pertama mengatakan bahwa Tuan Kaisar Suci Iblis Surgawi harus bersumpah untuk melindunginya. Penjaga jahat jelas tidak berpangkat rendah, dan kekuatan mereka juga pada tingkat 9 reinkarnasi. Bahkan di hadapan ketiga orang ini, mereka tidak merasa gelisah, jadi kata-kata dan perbuatan yang terakhir juga cukup penting dalam mata ketiga pria besar itu. Baik, Tianhu, Fa, dan pembangkit tenaga setengah dewa yang baru dipromosikan, bayangan keturunan gelap, jelas tidak tahu tentang 5 manik-manik roh surga yang hilang. Jadi Kaisar Tianmo setuju setelah mengkonfirmasinya berulang kali, dan dengan hati-hati mengumpulkan kotak ajaibnya, dalam kantung. Kotak ajaib baru saja tenggelam ke dalam kabut hitam pelindung tubuh yang terakhir, dan gelombang aneh perlahan meluap. Tingkat energi yang dalam itu bahkan membuat Kaisar Surga dan Iblis merasa sedikit terkejut. Jika Anda bisa mendapatkan roh bumi mutiara, saya khawatir kekuatannya cukup untuk membawa kekuatannya ke tingkat berikutnya. Sangat disayangkan bahwa tidak ada kekuatan untuk diserap di 5 bola roh, fungsi mereka hanyalah kuncinya. Masih ada hal penting yang harus dijelaskan kepadaku di kursi pertama, selamat tinggal. Begitu suara itu jatuh, penjaga misterius itu menghilang dalam sekejap. Merobek, Tian Yuanxi, Di Yuanxi, biarkan kalian berdua bertarung untuk 100 reinkarnasi, jadi bagaimana? Segera setelah bayangan hitam meninggalkan tanah alam Buddha, itu merobek kabut hitam jahat di seluruh tubuhnya, mengeluarkan pola putih susu, seolah-olah membentuk roh api putih susu dalam sekejap. Earth Spirit Orb kembali ke sini tampaknya memiliki tujuannya. Tuanku, orang ini, dengan menghilangnya para penjaga misterius, kabut hitam yang diselimuti bayang-bayang para Darkling memberikan sedikit keraguan. Kamu harus menjaga kursi pertama. Tapi karena yang pertama mengirim benda ini kembali, maka tujuan yang pertama mungkin akan tercapai. Kita juga harus mulai menyerang Dakian tanpa memberi mereka kesempatan untuk bersiap dan bertahan. Selama yang pertama bisa berhasil, dunia Dakian belaka tidak perlu ditakuti. Karena erosi roh-roh jahat dari ras-ras jahat di luar alam, tanah Buddha telah jatuh ke tempat yang gelap, sehingga tidak mungkin untuk melihat matahari hitam dan putih yang terik. Untuk sementara waktu, klakson untuk serangan balik dari 1000 besar dunia baru saja berbunyi. Tetapi di base camp klan jahat di luar alam Buddha, ada gelombang kejahatan yang tak ada habisnya, dan tampaknya ada kepompong lebah yang tak ada habisnya muncul dari sana. Di dunia 1000 besar, ketika berita tentang pusat dunia manusia menyebar, itu segera menyebabkan kejutan besar di seluruh dunia, karena semua peristiwa ini menunjukkan bahwa bencana dunia 1000 besar mendekat selangkah demi selangkah. Banyak orang mengertakkan gigi untuk tindakan ekstrim terakhir dari Master Dunia di pusat dunia manusia, tetapi hanya ada rasa ketidakberdayaan yang mendalam di bawah kemarahan. Kemarahan telah berlalu, dan ada kekhawatiran yang tak ada habisnya di hati. Bagaimanapun, ada perselisihan sipil di dunia Dakian, tetapi ras jahat di luar wilayah mengincarnya. Begitu musuh diserang, saya takut bencana di dunia Dakian akan menjadi tak tertahankan. Namun, dengan kerjasama, organisasi, dan panggilan kekuatan puncak seperti aliansi api tak berujung dan kerajaan malaikat, sekali lagi, ada secercah harapan dan harapan bagi makhluk di seluruh dunia 1000 besar. Sumber harapan adalah yang disebut Endless Flame Alliance, yang disebut keturunan klan Xiao. Xiao Yan hari ini, baik dalam hal kekuatan atau prestise, telah mencapai tingkat yang tak tertandingi di seluruh dunia 1000 besar. Pada hari kedua, domain api tak berujung tinggi di langit. Sekarang di seluruh domain api tak berujung, makhluk yang tak terhitung jumlahnya semuanya menatap kosong, menatap Xiao Yan dan yang lainnya yang melangkah dalam kehampaan. Makhluk-makhluk ini semua membungkuk untuk menyembah, dan suara hormat mereka bergema di seluruh dunia. Temui pemimpin Xiao. Di langit yang tinggi, ratusan pasukan elit yang terlatih berkumpul di sini, dan mereka semua memancarkan fluktuasi reinkarnasi yang luar biasa. Jelas, orang-orang ini adalah elit sejati di antara kekuatan teratas di dunia saat ini. Di antara kerumunan, mereka dipimpin oleh Raja Roh Menelan, penguasa wilayah pedang,
dan penguasa penjualan intelijen luar angkasa, dan bahkan ada beberapa wajah familiar yang pernah dialami dan dibesarkan oleh Xiao Yan. Di antara kerumunan, ada banyak wajah yang dikenal seperti dunia iblis, dunia hantu, dan dunia iblis, tetapi mantan rekan sekarang adalah pembangkit tenaga listrik puncak di wilayah masing-masing. Situasi saat ini tidak dapat ditunda. Tampaknya klan jahat asing diam-diam mengetahui rencana kita. Sekarang tentara sedang berkumpul. Skala pertempuran ini mungkin beberapa kali lebih menakutkan daripada pertempuran yang menentukan dari Perang Langit dan Bumi pertama. Begitu kita dikalahkan, itu adalah rumah kita, keluarga kita, yang akan berada dalam bahaya. Mata Xiao Yan serius, dan suaranya yang keras bergema di hati dan jiwa banyak orang. Meskipun keegoisan Xiao Yan sendiri ada dalam pertempuran ini, semua yang dia lakukan sekarang adalah demi dunia ini. Tidak menyingkirkan dunia luar selalu menjadi masalah di dunia, dan memasuki matahari hitam dan putih yang terik, bahaya dan yang tidak diketahui. Dengan Xiao Yan saat ini, saya khawatir hanya ada satu tingkat kepastian. Pergi. Tentara berkumpul, tetapi Xiao Yan dan yang lainnya tidak banyak bicara. Setelah percakapan sederhana, 3 dewa, Raja Suci, Xiao Tianming, Xiao Yan, dan 3 dewa bergabung untuk perlahan mengembangkan pola kuno dan misterius yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Kekosongan tiba-tiba terbelah menjadi jurang yang tak berujung. Jurangnya sangat gelap, seolah-olah terhubung ke beberapa tempat yang suram. Ratusan elit tampak khusyuk, mendongak lagi ke matahari hitam putih yang terik yang perlahan tumbuh, dan langsung melompat ke dalamnya. Meskipun tingkat bahaya alien benar-benar tidak kurang dari matahari hitam dan putih yang terik, jika tidak ada yang dilakukan pada saat ini, hasil akhirnya dapat ditelan oleh alien, atau ditelan oleh matahari hitam dan putih yang terik, berputar menjadi dewa, bagian dari energi arai. Ada kematian di kedua sisi, mengapa kita tidak bisa menahan tekad untuk mati dan berjuang untuk pertempuran terakhir untuk rumah yang indah? Sumpah suci seorang malaikat, semoga semua makhluk selamat. Dan pada saat semakin banyak pasukan koalisi tidak memasuki lorong ruang angkasa untuk pergi ke neraka Buddha, tubuh Ratu Malaikat King Yuan membengkak seketika, dan berubah menjadi bayangan malaikat besar puluhan ribu kaki, sayap malaikat ungu melonjak. Kekuatan berkah seperti pil penjamin yang kuat, berubah menjadi bulu malaikat panas yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke dalam jiwa pasukan koalisi yang tak terhitung jumlahnya, menenangkan ketakutan di hati semua orang. Pertempuran ini hanya pertempuran sampai mati. Xiao Yan. Sampai kerumunan benar-benar menghilang, di antara beberapa orang yang tertinggal di wilayah api tak berujung, sosok sentimental sedikit menutupi pintu kamar kerja, dan kegelisahan batin sangat kuat. Tampaknya ada beberapa intuisi yang tak terlukiskan yang memberitahunya bahwa Xiao Yan dan yang lainnya pasti akan kalah dalam perjalanan ini. Dan dengan tindakan Xiao Yan dan yang lainnya, klan jahat di luar dunia juga bergerak, dan bahkan matahari hitam putih yang terik yang terus-menerus melahap kehidupan ribuan dunia tampaknya merasakannya, dan ternyata perlahan mendekat, tanah Sang Buddha. Pada saat ini, Perang Dunia Kedua, pertempuran terakhir yang menentukan antara dunia Dakian dan ras jahat asing, juga merupakan awal dari pembukaan lengkap pada saat ini.